Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore itu, Langit baru saja selesai meeting dengan klien di salah satu restoran. Ketika dirinya hendak masuk ke dalam mobil, tanpa sengaja matanya menangkap sosok gadis yang sudah ia cari dalam beberapa hari terakhir ini, sedang berjalan seorang diri sambil menendang-nendang kaleng di pinggir jalan, masih mengenakan seragam sekolah putih abu-abu. "Oh, bocah SMA, kupikir bocah SMP," Langit bergumam sambil terus mengamati bagaimana gadis itu terus berceloteh, seolah sedang kesal dengan seseorang. Tak tahan karena mengingat bagaimana perlakuan gadis itu kepada adik kecilnya ketika di makam, Langit pun akhirnya memutuskan untuk memberikannya pelajaran. Ia segera menaiki mobilnya dan dengan sengaja menyalakan klakson mobilnya cukup keras hingga membuat gadis itu memekik kaget. "Woi, bisa bawa mobil gak sih?" bentak gadis itu begitu marah dan langsung mengetuk kasar kaca mobil Langit. "Ternyata bocah SMA, kupikir bocah SMP. Lain kali kalau jalan lihat kanan kiri." "Dasar bocah labil," cibir Langit berdecak dengan senyum sinis. "What? Bocah?" seru gadis itu dengan mulut menganga. "Dasar om-om mata keranjang. Ingat umur om, itu mulutnya dijaga, jangan pedes-pedes. Ingat, itu uban di kepala udah penuh. Besok-besok bawa supir ya om, biar tidak membahayakan pengguna jalan," balas gadis itu tak kalah pedas. "Kurang ajar, kamu pikir aku sudah tua? Mana ada uban, hah?" seru Langit tak terima. Gak sadar diri, gak sadar umur berapa. Coba deh ngaca, itu di depan. Ya Allah, ubannya lagi pada upacara," kata gadis itu dengan menahan tawanya. Sontak Langit langsung meraih kaca spionnya dan melihat apakah benar ada uban. Gadis itu pun langsung tertawa terbahak-bahak ketika merasa berhasil sudah mengerjai laki-laki yang sudah membuatnya kesal karena hampir menabraknya. "Haha, benar kan ubannya lagi pada upacara? Jangan lupa suruh istirahat selesai upacara om. Bila perlu kasih minum tuh yang banyak. Ada es kepal atau es..." Bocah sialan. Langit segera turun dan mengejar gadis itu. Beruntung gadis itu memiliki kepekaan kuat, jadi ia bisa berlari dengan kencang ketika merasa bahaya akan datang. "Damn!" umpat Langit ketika sudah kehilangan jejak gadis tadi. Karena sudah tidak mampu mengejar dan entah kemana larinya, Langit pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke mobil dan segera pulang ke rumah. Sementara itu, seorang gadis berseragam putih abu-abu yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya langsung terkekeh dan tertawa ketika berhasil lolos dari kejaran Langit. Dasar om-om, gak sadar sama umur apa? Untung aku pelari cepat," gumamnya terkekeh. Baru saja dirinya berbalik setelah membersihkan sisa kotoran di seragamnya, ia dibuat terkejut ketika beberapa pria bertubuh kekar dan pakaian lusuh menghadang jalannya. "Permisi," katanya hendak pergi. "Mau kemana sih? Buru-buru banget," ucap salah satu laki-laki berkepala botak dan telinga yang memakai anting dari tutup botol. "Maaf, saya mau pulang," jawabnya sedikit takut. "Jangan buru-buru, mending kita main dulu aja, gimana?" tanya salah satu laki-laki lain, kini rambutnya sedikit gondrong dengan tato ular di lehernya. "Yoi, tenang aja Neng, abang mainnya halus kok," ucap salah satu teman lainnya dan disambut gelak tawa dari yang lain.
"Tolong!" teriak gadis itu ketika tangannya langsung ditarik oleh salah satu preman itu. Semakin keras usahanya untuk memberontak, maka cekalan tangan itu semakin kuat. Kini tidak ada yang bisa ia mintai bantuan karena tempat itu memanglah sangat sepi dan jauh dari pemukiman. "Wah!" jerit Jingga ketika baju seragamnya ditarik begitu saja oleh salah seorang preman itu hingga membuat bagian belakangnya terekspos. Jingga langsung menyilangkan tangannya di dada dan berjongkok untuk menutupi bagian dadanya. Tangannya mengepal dengan sangat kuat dan air matanya terus mengalir membasahi wajahnya. Ia sudah pasrah, namun ia juga begitu takut bila sampai beberapa preman itu memperkosanya atau bahkan membunuhnya. "Lepas!" ucap seseorang dengan nada begitu dingin namun tegas. Seketika Jingga dan beberapa preman yang menggerubunginya langsung menatap ke arah lelaki yang baru saja datang. "Siapa kamu?" sentak salah seorang preman yang bertato ular di lehernya. Ia maju dan mengeluarkan sebuah pisau dari belakang saku celananya. Jingga hanya bisa terisak dengan tangan yang terus dicengkram erat oleh dua preman di sampingnya. "Apa kalian tidak malu mengkeroyok seorang gadis SMA hanya untuk memuaskan nafsu bejat?" Cuih, pemuda itu meludah tepat di depan seorang preman bertato ular. "Brengsek, berani kamu denganku, hah?" Pekiknya marah dan langsung menatap tajam pada laki-laki muda di depannya. "Untuk apa saya takut? Kalian bukan tandingan saya, tapi saya sedang malas bertengkar karena beberapa menit lagi saya masih ada meeting dengan klien," ucapnya santai sambil melihat jam yang melingkar di tangannya. "Tidak usah sok kamu, sini kalau berani lawan aku." "Lawan kalian bukan saya, tapi tenang, saya sudah memanggil polisi dan sejak tadi polisi mendengar percakapan kita. So, tunggu, paling 10 menitan lagi mereka akan datang karena ponsel saya sudah terpasang GPS," katanya begitu tenang. "Brengsek, awas kamu, ayo kita pergi," ucap preman itu langsung mengajak teman-temannya pergi. Namun sebelum itu ia tidak ingin aksinya sia-sia, jadi ia mengambil ponsel milik Jingga dan lari secepat mungkin sebelum polisi datang. Setelah preman itu pergi, pemuda itu segera menghampiri Jingga dan langsung membuka jasnya untuk menutupi tubuh belakang Jingga yang sudah terbuka lebar karena seragamnya sobek. "Wah, Om jahat banget!" pekik Jingga langsung menjerit ketika melihat pemuda itu yang tak lain adalah orang yang sudah membuatnya lari ke tempat seperti itu. "Dasar bocah, kamu yang lari ke sini, kenapa jadi aku yang jahat?" ucapnya berdecak sambil berjongkok di depan Jingga. "Kalau bukan karena Om, aku nggak bakal sampai sini," kata Jingga terisak. Ia pun tanpa ragu langsung mengusap ingusnya pada jas mahal pemuda tadi. "Woi, itu jasku, baru kupakai sekali," pekiknya marah bercampur jijik. "Tuh kan, jahat lagi. Gak lihat apa ada anak kecil lagi nangis, bujuk kek, ajak gitu pergi dari sini sebelum polisi beneran datang. Emang gak malu apa aku hampir gak pakai baju begini," kata Jingga begitu kesal sambil lagi-lagi mengusap ingusnya pada sisi lain di jas itu. "Astaga, sumpah kau itu sangat jorok," katanya bergidik. "Gendong dong." Jingga merentangkan tangannya satu sambil tangan lainnya ia gunakan untuk memegang jasnya. Ia menatap langit dengan tatapan memohon. "Ogah," cetus langit sudah merasa jijik lebih dulu karena mengingat bagian depan jas itu sudah terkontaminasi dengan cairan hidung Jingga, sehingga sudah dipastikan bahwa bila ia menggendong gadis itu, maka cairan itu akan menginfeksi kemejanya juga.
"Di mana rumah kamu?" tanya langit ketika sudah menyalakan mesin mobilnya. Awalnya langit malas untuk mengantarkan Jingga, namun karena gadis itu terus merengek, bahkan tak segan berteriak histeris dengan mengatakan bahwa ia hampir diperkosa olehnya, akhirnya langit mau tak mau mengantarkan Jingga pulang. Cukup lama Jingga terdiam dan berpikir akan pulang kemana. Dirinya tidak mungkin pulang ke rumah dengan keadaan yang seperti itu. Ia takut malah akan membuat orang tuanya khawatir. Akhirnya Jingga memutuskan untuk pulang ke kosan Nadine dan akan meminjam pakaian Nadine. "Kamu tinggal di sini?" tanya langit mengerutkan dahinya ketika sudah sampai di sebuah pekarangan kosan yang begitu sederhana. "Iya, mau mampir," tawar Jingga karena ia yakin pemuda di sampingnya tidak akan mau turun dari mobil apalagi mampir ke kosan seperti itu, batin Jingga. "Tidak," jawab langit dengan cepat hingga membuat Jingga terkekeh karena tebakannya benar. "Cepatlah turun karena aku harus cepat mencuci mobilku," imbuhnya dengan ketus. Kamu pikir aku ini kuman?" seru Jingga tak terima. "Bukan aku yang mengatakannya," jawab langit dengan santai. "Oke, kalau memang aku kuman, nih ya, ini, rasain nih." Jingga mengambil begitu banyak tisu dan kembali mengeluarkan ingusnya, lalu ia lemparkan ke seluruh mobil hingga sampai di jok belakang. "Woi, kau gila!" Pekik langit begitu marah. Dengan cepat ia langsung menahan tangan Jingga dan memberikannya tatapan tajam. "Lepasin!" seru Jingga berusaha melepaskan cekalan tangan langit. "Nih lagi!" Jingga bersiap kembali mengeluarkan cairan beningnya dan secepat kilat langit melepaskan tangan Jingga dan mendorongnya hingga terpentuk pintu. "Aduh, sakit!" pekik Jingga karena kepalanya terbentur cukup keras. Beruntung pintu mobil masih dalam keadaan tertutup dan terkunci. Andai sudah terbuka, maka bisa dipastikan tubuh Jingga akan terjungkal. "Cepat keluar!" seru langit begitu jijik menatap Jingga. "Dasar cewek jorok!" umpatnya kesal. "Biarin, yang penting cantik. Daripada sok ganteng tapi nyatanya om-om tua." Jingga segera keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam kosan Nadine yang berada di lantai 2. Langit mendengus sambil menatap ke arah Jingga yang masih menaiki tangga dengan sesekali tertawa mengejek ke arahnya. Tak ingin terkena darah tinggi, Langit segera pergi meninggalkan pekarangan kosan Jingga. Tujuannya kini adalah tempat pencucian mobil karena dirinya enggan dan tidak akan mau membawa mobilnya pulang dalam keadaan kotor dan menjijikan karena ulah gadis yang baru 2 kali ia temui. Semoga aku tidak akan pernah bertemu dengan gadis gila itu lagi," umpat Langit sambil terus memukul setir mobilnya dengan kesal.